Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryogi, jabatan sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh di Indonesia yang dapat dijadikan suri teladan dalam menerapkan nilai-nilai akuntabilitas. Seperti yang telah kita ketahui, akuntabilitas merupakan suatu wujud yang memiliki integritas tinggi, cepat tanggap, dan amanah, memiliki kepercayaan yang tinggi. Baik, menurut saya, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang memiliki nilai akuntabilitas tersebut ialah Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang sering kita sebut dengan Pak Ahok. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahok ini banyak sekali membuat perubahan-perubahan yang sangat signifikan atau perubahan-perubahan yang sangat besar khususnya di ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Misalnya dalam mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, dan melakukan penertiban serta menghapus segala pungli-pungli yang ada di ibu kota Jakarta. Mungkin dari beliau kita bisa belajar bahwa beliau merupakan suri teladan yang dapat kita contoh yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febriani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tokoh Indonesia selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai akuntabilitas yaitu Bung Hatta. Bung Hatta merupakan proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta merupakan seorang pemimpin yang berintegritas tinggi, sifat jujur, sederhana, dan bertanggung jawab sangat menonjol pada diri beliau. Perilaku-perilaku semasa hidup Bung Hatta yang mencerminkan seorang tokoh yang akuntabel antara lain yang pertama, ketika Bung Hatta ingin membeli sepatu merek Belly, sebuah merek sepatu yang dulu sangat terkenal, beliau tak sengaja melihat iklan sepatu tersebut dari media massa. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung, namun uang tabungannya tidak pernah cukup karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga maupun untuk membantu kerabat dan orang yang datang meminta pertolongan. Padahal sebenarnya mudah saja bagi Bung Hatta untuk mendapatkan sepatu tersebut dengan kekuasaannya. Contoh yang kedua yaitu ketika Bung Hatta menerima undangan mengunjungi Banda Neira tempat beliau dan sejumlah perintis kemerdekaan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Protokol gubernur menemui Bung Hatta di hotel tempat menginap dan menyerahkan sebuah amplop. Namun Bung Hatta menolak menerimanya karena menurutnya semua biaya perjalanan dan penginapan telah ditanggung pemerintah. Selain itu, pemberian hadiah-hadiah dianggapnya menghamburkan uang rakyat. Contoh yang ketiga yaitu di usia lanjutnya Bung Hatta mendapat fasilitas pengobatan ke luar negeri dengan biaya negara atas kebijakan Presiden Soeharto. Tetapi Bung Hatta tetap menghitung rincian pengeluaran pengobatan dan biaya perjalanan. Dan bila terdapat sisa lebih dikembalikan kepada negara. Atas sifatnya tersebut, Bung Hatta dijadikan sebagai ikon untuk award kepada para tokoh yang dianggap bersih. Bung Hatta Anti-Corruption Award atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta Award adalah ajang penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat dan lingkungannya dalam pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Instansi
RSUD Dr. AC Insinyur Soekarno, jabatan calon asisten tenaga anestesi. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tokoh-tokoh Indonesia yang dapat dijadikan suri tauladan yang bisa kita terapkan dalam nilai-nilai akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas itu sendiri yaitu sesuatu yang memiliki sikap tanggap, amanah, dan tanggung jawab. Menurut saya, tokoh Indonesia yang memiliki nilai-nilai akuntabilitas yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, yaitu selaku Bapak Gubernur DKI saat ini. Pada saat ini, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan banyak terobosan-terobosan yang telah kita lihat, seperti membangun rumah dengan DP 0, terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, dan peningkatan penggunaan transportasi umum. Dari penjelasan tersebut, bahwa kita dapat mengambil suri tauladan dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Sumanti dari kelompok 3. Di sini, tokoh teladan yang menerapkan nilai akuntabel menurut saya adalah Dr. Andes Hugeng Iman Santoso, atau yang sering dikenal sebagai Jenderal Hugeng. Beliau merupakan satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Nah, beliau lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 dan wafat pada tanggal 14 Juli 2004. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, pernah memuji kejujuran Hugeng, mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Yang pertama polisi tidur, yang kedua patung polisi, dan yang ketiga adalah Hugeng. Hugeng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia dari tahun 1968 sampai pada tahun 1971. Karirnya dijalani secara bertahap. Hugeng pada awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat Kapolsek Jomblang di Semarang pada tahun 1945. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara di Surabaya pada tahun 1952 sampai 1955, dan kemudian menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara tahun 1955 sampai 1959, dan kemudian menjadi Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian pada tahun 1967 sampai 1968. Dan hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 1968 hingga 1971. Nah, di samping jalur kepolisian, Hugeng juga sempat menjadi Kepala Jabatan Imigrasi RI dan Menteri Iuran Negara Republik Indonesia. Pada suatu hari, Hugeng Iman Santoso dan keluarganya mendapat sebuah kejutan besar ketika diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Nah, mereka sempat berdiam di Hotel Debur selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah tersebut. Nah, rumah dinas itu dipenuhi dengan barang-barang mewah. Di sini Hugeng tidak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya berkeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Nah, mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Di sini bagi Hugeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan, karena mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Akhirnya, diketahui bahwa barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Nah, banyak hal yang patut dicontoh dari Jenderal Hugeng, yaitu sikap sederhana, jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi. Terlihat pada kejadian yang menimpa keluarganya tadi.